Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul melalui virtual ya, melalui Learning Management System Universitas Bhinneka PGRI. Dan pada siang hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu dengan pokok bahasan pengertian dan juga tahapan penelitian kuantitatif. Mari rekan-rekan mahasiswa, sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Jadi akhiri, baik rekan-rekan mahasiswa, sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tahapan penelitian kuantitatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian penelitian kuantitatif, kemudian kita sudah membahas karakteristik juga. Kemudian selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan penelitian kuantitatif ya. Oke, Bumi akan share ya kaitan dengan materi tahapan penelitian kuantitatif ya. Baik, kalau kita melihat dari judul tahapan ya, tahapan ini berarti adalah ada berjenjang ataupun bisa dikatakan terstruktur dan sistematis ya, tahapan atau langkah dari penelitian kuantitatif. Ini harus kita pahami karena sebelum kita bisa merancang proposal penelitian kuantitatif, kita harus pahami dulu ya, setelah kita memahami apa itu pengertian penelitian kuantitatif, setelah itu bagaimana cara kita melakukan penelitian kuantitatif, langkahnya bagaimana, karena salah satu ciri dari penelitian ilmiah adalah melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu salah satu cirinya adalah harus mengikuti langkah secara terstruktur ya. Oke, tahapan penelitian kuantitatif di sini sebenarnya ada 11 langkah ya. Kita akan bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama adalah langkah yang pertama ya, menentukan masalah penelitian ya. Yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan. Kemudian setelah kita melakukan studi pendahuluan, kita melakukan merumuskan masalah rancangan penelitian. Kemudian yang keempat adalah merumuskan anggapan dasar dan juga hipotesis penelitian. Yang kelima, memilih pendekatan penelitian. Yang keenam, menentukan variabel dan juga sumber data. Yang ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Yang kedelapan, mengumpulkan data penelitian. Yang kesembilan, menganalisis data penelitian. Yang kesepuluh, menarik kesimpulan dan generalisasi kesimpulan. Sedangkan yang terakhir langkah kita adalah menyusun laporan penelitian. Ya, ini diambil Bumi dari Suharsini dan Arikunto tahun 1998. Ya, oke. Menentukan masalah penelitian kita bahas satu persatu ya. Ini adalah step 1 ya, di mana ciri-ciri masalah yang baik itu yang seperti apa. Jadi agar kita bisa menentukan permasalahan penelitian yang baik ya, yang benar. Oke, yang pertama mempunyai nilai penelitian. Artinya apa? Ada sifat originalitas di sini, ada sifat keaslian bahwa ini benar-benar Anda rumuskan sendiri masalah penelitiannya ya, di mana sifat keaslian ini biasanya adalah kita tidak boleh plagiasi terhadap masalah-masalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terdahulu ya. Kemudian menyatakan suatu hubungan jelas. Kalau penelitian kuantitatif itu nanti adalah tercermin hubungan antar variabel ya, hal yang penting untuk diuji. Jadi yang di dalam Anda rumuskan masalah penelitian, maka terlihat oleh pembaca bahwa masalah ini penting untuk dipecahkan, masalah ini penting untuk diuji ya. Kemudian selain itu masalah itu penting dan juga dapat diuji, dan itu juga dinyatakan dalam bentuk pertanyaan ya. Misalkan kalau kemarin Bumi menyampaikan apakah ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar, maka pertanyaannya atau rumusan masalah adalah apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jadi berupa pertanyaan ya, bukan pernyataan tapi pertanyaan. Kemudian mempunyai visibilitas, yaitu data dan metode untuk memecahkan telah tersedia. Jelas ya. Jadi
Kalau kita sudah merumuskan sebuah masalah, maka kita sudah punya bayangan. Datanya seperti apa, metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini apa. Ada tersedia ya. Kita tidak membuat metode baru ya. Kemudian cukup waktu. Kita harus bisa mengira-ngira. Misalkan Anda skripsi nanti waktunya adalah 4 bulan, maka Anda harus bisa mengira-ngira kira-kira dalam waktu 1 bulan saya pengumpulan data cukup atau tidak ya. Kemudian ada dukungan dari pihak-pihak. Jelas kalau Anda melakukan skripsi nanti, jelas ada dukungan dari Universitas Bhinneka PGRI, kemudian juga ada dukungan dari lembaga sekolah sebagai mitra penelitian Anda. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya adalah ketika Anda sebagai seorang sarjana, calon sarjana ya untuk saat ini, nanti ketika menyelesaikan skripsi, maka Anda harus bisa mengukur masalah yang bisa Anda selesaikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Ya, bukan meneliti sesuatu hal yang sulit yang seharusnya dikerjakan oleh lulusan sarjana, oleh lulusan magister ataupun oleh lulusan doktor misalkan seperti itu. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti, mohon maaf, ini maksudnya Bume adalah sesuai dengan yang ini adalah sesuai dengan kualifikasi, yang ini adalah sesuai dengan kompetensi, ya. Itu adalah menentukan masalah penelitian dengan ciri-ciri masalah yang baik. Selanjutnya melakukan studi pendahuluan, ini adalah step 2 ya. Step 2 ini yang pertama adalah manfaat studi pendahuluan itu apa, yang setelah kita merumuskan sebuah masalah lalu kita melakukan studi pendahuluan. Manfaatnya apa studi pendahuluan ini? Yang pertama adalah mengamati apa yang ingin kita teliti. Ya, jadi kita nanti melalui studi pendahuluan itu akan tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya ingin kita teliti itu. Ya, kemudian kita tahu sumber data atau objek yang akan kita teliti nanti apa. Kemudian kita tahu kalau sumber datanya ini, objek kita ini, maka kita akan mengumpulkan informasinya bagaimana caranya. Lalu kita juga akan punya gambaran penarikan kesimpulan. Ya, oh ya, kalau cara pengumpulan datanya seperti ini, datanya seperti ini, nanti kira-kira kesimpulannya ingin saya peroleh apa. Ya, jadi penarikan kesimpulan ini jelas ada hubungannya dengan masalah yang Anda tetapkan sebelumnya. Ya, jadi studi pendahuluan itu penting sekali untuk dilakukan. Nanti ketika Anda melakukan penelitian kuantitatif ya, Anda harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu di sekolah misalkan ya, atau di LPB ya, misalkan seperti itu. Jadi Anda harus melakukan studi pendahuluan sebelum Anda benar-benar melakukan penelitian. Artinya adalah studi pendahuluan itu adalah untuk memantapkan dari topik penelitian Anda ya. Selanjutnya merumuskan masalah rancangan penelitian. Apa maksudnya ini? Ketentuan merumuskan masalah penelitian itu artinya adalah bentuk masalah, jelas tadi harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ya. Kemudian kejelasan dan ketepatan, artinya rumusan masalah harus jelas dan juga tepat. Kemudian menggambarkan ciri dari penelitian Anda. Misalkan kalau Anda bicara tentang bagaimana apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, maka itu sudah tergambarkan ciri penelitiannya bahwa penelitian Anda itu adalah penelitian menganalisis pengaruh, ya. Nanti termasuk penelitian apa ya? Yaitu adalah penelitian korelasional ya, penelitian kuantif dengan pendekatan korelasional ya. Kemudian dasar semuanya, artinya rumusan masalah itu menjadi dasar untuk merumuskan tujuan, untuk merumuskan hipotesis, untuk merumuskan analisis data yang akan dilakukan, untuk merumuskan terakhir adalah untuk merumuskan kesimpulan, itu juga dasarnya adalah dari masalah penelitian ya. Jadi yang di awal tadi merumuskan masalah itu artinya ada masih masalah berupa draft atau awal. Setelah itu Anda melakukan studi pendahuluan di step 2, setelah itu baru Anda nanti jelas-jelas adalah sudah merumuskan masalah penelitian ya secara fix ya. Itu adalah step 3. Yang step 4 nanti setelah Anda merumuskan penelitian, Anda harus merumuskan anggapan dasar dan hipotesis. Artinya apa? Anggapan dasar atau postulat itu sebenarnya gambaran pemikiran dasar ya tentang masalah yang kebenarannya itu diterima oleh peneliti, masih bersifat subjektif ya. Artinya ketika Anda melihat teori tentang motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar, ada penelitian terdahulu seperti itu. Kemudian Anda menganggap bahwa motivasi belajar siswa di SMP Negeri X misalkan itu nanti pasti berpengaruh terhadap hasil belajar ya. Itu adalah postulat, artinya gambaran kerangka pemikiran dasar. Sedangkan hipotesis penelitian adalah dari anggapan dasar Anda ini nanti Anda rumuskan menjadi hipotesis penelitian.
Lalu apa itu penelitiannya? Jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi meskipun itu masih Anda rumuskan secara subjektif, tapi Anda sudah punya jawaban sementara. Apa jawaban sementaranya? Bahwa ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, atau motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Itu adalah hipotesis penelitian Anda. Ya, jadi saya ulangi, kalau kita bicara rumusan masalah berupa pertanyaan ya, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar? Kalau hipotesis penelitian kita sudah bicara soal jawaban, kita sudah pasti merumuskan secara subjektif ya, secara diri kita sendiri bahwa benar ada masalah, ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ya, lalu step 5, memilih pendekatan. Pendekatan di sini ada 6 pendekatan pada penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah metode survei, metode untuk memperoleh data atau fakta dan mencari keterangan secara faktual. Anda sudah paham pastinya ya metode survei ya. Metode survei itu biasanya kalau Anda lakukan sebenarnya ketika Anda menggunakan mengisi angket ya, mengisi korelasi, mengisi angket ketika di Siakat ya, sebelum Anda UAS itu ya, misalnya kartu UAS itu ada survei evaluasi kinerja dosen ya. Di situ Anda juga sudah UBI sudah melakukan survei ya, metode survei. Metode komparasional artinya di sini adalah mencari hubungan sebab akibat. Misalkan apa tadi? Sebabnya apa? Motivasi belajar. Akibatnya apa? Hasil belajar. Karena tinggi rendahnya motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Itu metode komparasional. Kemudian metode eksperimen. Ada metode observasi, di sini adalah kondisi buatan ditentukan oleh peneliti. Contohnya metode eksperimen jelas ya. Ketika Anda menggunakan laboratorium, ya IPA itu misalkan menggunakan laboratorium menguji sebuah senyawa tertentu. Kalau diujikan secara umum bagaimana Bu kalau di PKN misalkan? Kalau di PKN misalkan Anda ingin menerapkan sebuah model pembelajaran atau strategi pembelajaran baru ya di sebuah kelas tertentu, di sekolah tertentu, kemudian Anda ingin melihat apakah model pembelajaran baru Anda yang Anda terapkan itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar ya. Itu termasuk metode eksperimen. Jadi Anda membuat sendiri sebuah perlakuan atau treatment terhadap siswa, terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada metode sejarah, artinya menyelidiki secara kritis terhadap perkembangan ataupun pemahaman di masa lampau ya. Dan metode deskriptif juga di sini jelas deskriptif adalah mencari data dengan interpretasi yang tepat ya. Di mana misalkan di sini adalah kalau kata metode deskriptif di situ kaitan dengan masalah yang mungkin mempelajari masalah dalam masyarakat ya. Metode studi kasus, artinya studi kasus ini adalah Anda mengambil studi kasus tertentu dari sebuah masalah yang besar ya, kemudian Anda spesifikkan studi kasus itu terhadap keseluruhan dari personal yang akan Anda teliti ya. Oke. Seperti itu memilih pendekatan. Step 6 menentukan variabel dan sumber data ya. Variabel itu apa? Variabel penelitian adalah karakteristik yang menempel pada objek penelitian bisa berupa orang, nilai, sikap, di mana harus memiliki variasi. Artinya apa? Ya, kalau variabel ini adalah sebenarnya sesuatu baik orang ataupun bukan orang ya, objek ataupun bisa berkaitan adalah sikap ya, bisa berkaitan karakteristik tertentu yang menempel pada sebuah objek baik manusia atau bukan ya, di mana dia harus memiliki variasi dan nanti akan Anda teliti variabel ini. Contohnya kalau di kasusnya Bumi tadi, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Apa variabel penelitiannya? Ya berarti motivasi belajar dan hasil belajar. Di mana motivasi belajar dan hasil belajar itu adalah merupakan value atau produk atau sikap yang atau hasil yang menempel pada sebuah individu atau siswa ya. Di mana prestasi belajar dan hasil belajar ini adalah variabel atau sesuatu yang akan Anda teliti dan dia juga punya ciri khas adalah memiliki variasi. Maksudnya apa, Bu? Coba Anda bayangkan prestasi belajar kalau kita ingin mengamati, ingin meneliti satu kelas, maka sudah pasti prestasi belajar satu kelas itu memiliki variasi. Atau antar prestasi belajar antara siswa satu dengan siswa yang lainnya pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan motivasi belajar juga berbeda-beda. Jadi itu ya. Jadi kalau tidak memiliki variasi berarti tidak bisa digunakan sebagai variabel penelitian. Contohnya misalkan jenis kelamin jelas berbeda-beda ya kan ya, satu kelas berat badan jelas berbeda-beda, motivasi belajar jelas berbeda-beda. Artinya ketiga contoh variabel ini, contoh ini ya, ini merupakan bisa dijadikan sebagai variabel penelitian. Skala pengukuran ini Bu akan jelaskan detail nanti ya. Skala pengukuran dari variabel penelitian ada 4 macam.
nominal, ordinal, interval, rasio, atau biasanya Bumi menyingkatnya dengan NOIR ya, biar mudah untuk dihafalkan. Sumber data. Sumber data ini adalah data itu apa sih sebenarnya, sekumpulan keterangan atau informasi atau fakta mengenai sesuatu yang berbentuk bisa angka ataupun non angka ya. Kalau berdasarkan jumlah, data itu terbagi menjadi dua. Data populasi yang jumlahnya besar artinya keseluruhan. Kalau data sampel itu adalah hanya sebagian data saja dari populasi. Kemudian berdasarkan karakteristik, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif di mana skalanya ini adalah nominal dan ordinal ya, data nominal dan ordinal. Kemudian data kuantitatif, skalanya adalah interval dan rasio ya. Jadi skala ini tadi kalau dikelompokkan menjadi data kuali dan data kuanti akan dibedakan menjadi dua seperti ini. Kalau kualitatif nominal dan ordinal, kalau kuantitatif interval dan rasio ya. Itu adalah step 6, step 7-nya adalah menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Ya, caranya bagaimana? Ketentuan yang pertama ya, instrumen penelitian itu harus menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Misalkan Anda menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Kalau Anda menggunakan teknik pengumpulan data tes, maka instrumennya adalah soal tes. Kalau Anda menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah survei, maka Anda harus memiliki angket instrumennya atau kuesioner ya. Itu. Kemudian ketentuan 2 adalah instrumen penelitian disusun berdasarkan kisi-kisi variabel penelitian. Artinya, misalkan Anda ingin mengamati ingin mensurvei, melakukan survei motivasi belajar, maka Anda menggunakan angket ya atau kuesioner. Anda harus dalam menyusun kuesioner tersebut, Anda harus tahu dulu kisi-kisi motivasi belajar itu apa saja. Misalkan kisi-kisinya adalah salah satunya adalah keingintahuan terhadap suatu materi tertentu ya. Itu contohnya. Yang kedua adalah keinginan untuk selalu belajar ya, untuk selalu belajar atau rutin belajar. Ya, dua indikator kalau di dalamnya artinya indikator ya. Jadi indikator ini ya, indikator ini nanti akan dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner, sehingga dalam menyusun kuesioner motivasi belajar itu harus mengikuti indikator-indikator variabel penelitian. Makanya itu tulis kisi-kisi ya. Kemudian ketentuan 3, instrumen penelitian harus diuji validitas. Jelas ya. Validitas itu apa, Bu? Ya, harus sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, jadi nanti kalau penelitian kuantitatif nanti wajib melakukan validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu adalah katakan dengan sejauh mana kuesioner Anda, sejauh mana soal tes Anda, sejauh mana pedoman wawancara Anda dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau ingin mengukur motivasi belajar, maka sejauh mana angket atau kuesioner motivasi belajar yang sudah Anda buat, itu adalah dapat mengukur motivasi belajar siswa. Kalau reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran yang dihasilkan dari alat atau kuesioner Anda tadi itu mencerminkan tingkat konsistensi atau dapat dipercaya. Ajek. Ajek itu artinya apa? Ketika siswa itu menjawab hari ini dan besok itu jawabannya sama. Atau antara siswa satu dan siswa yang lainnya jawabannya tidak jauh berbeda ya. Itu artinya adalah reliabilitas, ajek ya, konsisten ya. Sehingga untuk instrumen penelitian kuantitatif harus dilakukan validitas dan reliabilitas. Maka nanti Anda harus melakukan uji coba instrumen dengan cara Anda mengambil satu kumpulan data, satu kumpulan objek penelitian di luar sampel Anda, nanti Anda berikan instrumen Anda tes ya, dicoba di situ, hasilnya nanti diuji validitas dan diuji reliabilitas ya. Itu step 7 nanti akan Bumi bahas detail di akhir ya, nanti pertemuan selanjutnya. Step 8, mengumpulkan data. Maka Anda harus tahu teknik pengumpulan data itu apa saja. Pertama, interview atau wawancara ya. Wawancara langsung, misalkan ya, Bumi tanya jawab dengan Anda, misalkan fokus group discussion, misalkan interview. Kemudian observasi, hanya melakukan pengamatan ya, pengamatan saja dari jauh ya. Artinya Anda tidak melakukan apapun, dia tidak tanya jawab dengan responden, hanya melakukan pengamatan saja. Dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi atau pemberkasan dari sumber di lapangan. Misalkan Anda ambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Anda, kalau kata dalam pendidikan, Anda mengambil data dari sekolah, misalkan ya dari daftar nilai UTS, itu dokumentasi. Kemudian survei kuesioner.
Artinya biasanya survei ini dikaitkan dengan interview, karena survei itu tekniknya salah satunya adalah dengan interview. Misalkan survei kuesioner ini, misalkan tidak langsung menggunakan interview, misalkan menggunakan online, ya, online, berarti responden langsung mengisi, itu boleh saja, ya. Selanjutnya tes pengumpulan data. Artinya di sini adalah pengumpulan data di sini tes Anda lakukan, ya. Jadi misalkan tes soal terkaitan dengan materi PKN tertentu di sekolah menengah atau sekolah menengah atas, misalkan seperti itu, ya. Itu adalah mengumpulkan data. Jadi teknik pengumpulan datanya contohnya adalah ini, ya. Selanjutnya menganalisis data, step 9. Ada analisis data kalau di kuantitatif ada dua macam. Deskriptif, statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif tingkatannya masih awal, masih bawah. Artinya apa? Anda hanya bertujuan untuk menyajikan data, baik itu data sampel atau sebagian, baik tetap atau data populasi yang besar, ya. Nanti disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, bisa grafik, bisa perhitungan sederhana, misalkan Anda menghitung min, median, modus, ya. Agar apa? Agar penyajian data dalam 3 bentuk ini mudah dipahami oleh pembaca, menarik, ya, lebih menarik kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, dan juga lebih informatif ketika dibaca oleh pembaca atau masyarakat, ya. Kalau di inferensial itu lebih kompleks lagi. Jadi deskriptif ini sebagai awalan atau pengantar dari analisis statistik inferensial, ya. Jadi tujuannya sudah tidak lagi menyajikan data saja, tapi sudah menganalisis data, yang dianalisis data sampel atau populasi, data sampel saja, bukan data populasi. Di mana ketika dianalisis nanti selanjutnya ditarik kesimpulan, ya. Setelah itu ketika ada kesimpulan dari data sampel, maka digeneralisasi menjadi kesimpulan data populasi. Ya, itu nanti proses generalisasi. Misalkan, maksudnya apa ini, Bu? Anda meneliti hanya satu kelas. Kelas 11 itu hanya 11 F saja. Padahal kelasnya ada 5A sampai F. Ada 6A sampai F, ya. Maka nanti kesimpulan dari analisis data dari kelas F tadi yang hanya satu kelas bisa digeneralisasi menjadi kesimpulan kelas 11A sampai F, di mana populasinya A sampai F, sampelnya hanya kelas F saja, ya. Jadi kesimpulannya kelas F yang sudah Anda analisis tadi bisa digeneralisasi menjadi kesimpulan kelas A sampai F. Itu namanya statistik inferensial. Selanjutnya step 10 menarik kesimpulan, ya. Anda nanti akan menarik kesimpulan, ya. Kesimpulannya itu berupa apa? Kesimpulan nanti berupa jawaban terhadap masalah yang sudah Anda tanyakan atau rumuskan di awal, ya. Jawabannya itu merujuk pada masalah dan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya menyusun laporan. Jelas Anda harus paham dulu tujuan laporan itu disusun apa. Laporan skripsi jelas, ya, untuk memenuhi dari kelulusan sarjana Anda. Kemudian memahami pedoman skripsi, misalkan, ya, panduan. Anda harus yakin, harus yakin dan harus meyakinkan bahwa skripsi Anda itu jelas dan juga mudah dipahami pembaca dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Baik, sekian dari pemaparan terhadap materi dari tahapan penelitian kuantitatif, ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada fasilitas chat, ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, jika Anda nanti misalkan kesulitan dalam memahami materi, bisa jadi itu menjadi topik diskusi kita di forum diskusi, ya. Silahkan Anda memberikan topik diskusi baru diperbolehkan di dalam forum diskusi. Dan jangan lupa selalu aktif di forum diskusi, ya, karena keaktifan nanti adalah salah satu penilaian di dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Karena perkuliahan kita lakukan secara daring menggunakan Learning Management System Universitas Bhinneka PGRI. Baik rekan-rekan mahasiswa, perkuliahan hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku dosen pengampu pemerintah Hasim, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah. Oke.